kedekatan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu kian hari kian oke gitu. Iya. Benar nggak itu Pak itu Pak? Ya memang kalau kita lihat perjalanannya ya selama sejak tahun 2004 sampai sekarang itu kelihatannya memang demikian, memang semakin bagus. Sebenarnya benarkah ada hambatan psikologis dan hambatan hubungan pribadi antara Pak SBY dengan Bu Megawati Pak? Mereka baik-baik saja. Mudah-mudahan mungkin masyarakat itu menginginkan ada pertemuan Ya, formal, betul, ya kan? betul. Nah kita harapkan mudah-mudahan itu akan terjadi lagi. Kali ini Pak Prabowo juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu sering bertandang ke Pacitan, ke Cikeas juga. Mana lebih marah Pak SBY ketika Muldoko mau ngambil alih Partai Demokrat atau ketika Anies Baswedan berkhianat Pak? Mana yang lebih marah Pak SBY Pak? Sama Mas. Oh jadi kadarnya kemarahannya sama ya? Sama lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, jagat politik Republik Indonesia akhir-akhir ini menghangat. Ketika Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, kemudian menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dan telah dideklarasikan di kota Surabaya, tepatnya di Hotel Mojopahit pada Minggu 3 September 2023. Tentu fenomena ini mengecewakan Partai Demokrat. Dan untuk ngobrolin hal itu, saya telah bersama dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Syarif Hasan. Assalamualaikum Mas Syarif. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Feby? Alhamdulillah Pak Syarif. Waduh, kangen ini juga. Udah lama. Pak Syarif, beberapa waktu yang lalu Pak SBY menyampaikan satu pernyataan keras beliau sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tentu ini semua dirembukin dulu di Majelis Tinggi dan Pak Syarif Hasan tentu ikut di dalamnya. Pak, bisa diceritakan Pak pada waktu itu apa yang menjadi concern dari Ketua Majelis Tinggi dan Majelis Tinggi sebelum menyatakan sikap kepada publik terkait dengan fenomena gandengnya Pak Anies Baswedan dengan Caimin, Pak. Silakan, Pak. Ya, itulah yang terjadi yang membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan seluruh kader Partai Demokrat tentunya kecewa sekali, ya. Karena ya ini namanya jodoh, ini namanya kita hanya bisa berusaha, tetapi lagi-lagi semuanya kehendak Gusti Allah yang menentukan. Sebenarnya bagi Partai Demokrat, ya sebenarnya yang kita tunggu-tunggu itu adalah kapan deklarasinya antara Anies dengan AHY. Ya. Karena sudah terkonfirmasi secara utuh bahwa Mas Anies itu hanya mengantongi satu nama, yaitu Mas AHY dalam hal ini. Yang menjadi persoalan adalah kapan tanggal deklarasinya. Nah, kita juga tahu bahwa isu deklarasi itu ada dua mazhab, terdapat dua mazhab. Pertama dari Partai Demokrat dan PKS itu menginginkan agar supaya sesegera mungkin dilakukan deklarasi dengan harapan semakin cepat kita mensosialisasikan kepada rakyat. Karena akhir-akhir ini maksud saya
sebelum kejadian ini itu elektabilitas Anies kan semakin turun. Ya. Nah itu lampu merah bagi koalisi. Ya kan? Iya. Nah, itu yang harus kita sikapi. Ya. Sementara rakyat Indonesia ini kan begitu banyak. Ya. Dengan letak geografi yang begitu luas. Betul, Pak. Sulit untuk dijangkau. Kemudian waktu dan sebagainya. Makanya kalau semakin lama dideklarasikan, kita memiliki opportunity semakin kecil. Kecil ya. Nah, sementara di pihak Nasdem mengatakan kami tidak keberatan dengan Anies, tetapi deklarasinya nanti aja, ya kan? Oh jadi partai Nasdem mencoba untuk mengulur waktu gitu ya, Pak ya? Iya, tidak setuju kalau secepatnya. Oke. Ya kan? Nah, dua mazhab inilah yang sebenarnya terjadi di lingkungan koalisi. Partai Demokrat sebelum merilis berita yang mengagetkan itu katanya, sebenarnya sudah mendapatkan informasi bahwa dalam waktu singkat ya itu akan dilakukan deklarasi. Nah, sebenarnya itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Itu yang kita tunggu kapan deklarasinya, karena Partai Demokrat melihat bahwa kemungkinan dalam waktu singkat akan terjadi deklarasi. Ternyata isu ini tidak pernah terselesaikan rupanya. Ya. Karena tidak terselesaikan, ya makanya ada opsi lain ya di pihak Nasdem ya, yang rupanya sangat akselerasinya sangat begitu tinggi ya, dan memutuskan untuk menggandeng Caimin ya dari PKB sebagai cawapres sekaligus ingin deklarasi. Nah ini tentunya mengagetkan sekali bagi Partai Demokrat, apalagi Partai Demokrat sebagai anggota koalisi itu tidak diinformasikan, tidak dilibatkan di dalam hal pengambilan keputusan itu. Nah itulah yang mengagetkan semua. Jadi kami berpikiran ya udah kalau demikian ya tentu kita harus mengambil sikap. Kira-kira begitu. Pak Sarip, bisa diceritakan nggak apa sih sebenarnya yang menjadi reasoning dari Partai Nasdem ya terkait dengan memilih Caimin itu? Apa reasoningnya? Mungkin sebaiknya itu ditanyakan langsung ke Nasdem. Tetapi informasi yang saya terima dari pihak Nasdem bahwa sesuai yang dijelaskan oleh pihak Anies bahwa mereka menyadari bahwa mereka banyak kelemahan di daerah Jawa Timur dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Dan mereka melihat analisa mereka bahwa PKB itu adalah basis PKB dan bisa diatasi dengan suara dan voters dari PKB itu katanya. Jadi itu yang Pak Sarip ketahui ya reasoningnya ya. Reasoning yang saya dengar begitu. Ya. Padahal sebenarnya menurut hasil survei, ini NU di daerah Jawa Timur maupun di Jawa Tengah itu hanya kurang lebih sekitar 13%. Ya, para konstituen NU itu yang mendukung Caimin. Ya, jadi artinya karena dan juga pihak NU kan sudah menggariskan bahwa jangan melibatkan NU di dalam kaitannya politik praktis dan tidak ada kaitannya dengan PKB. Itu sudah ada penggarisan dari ketua PBNU. Jadi hasil survei itu menggambarkan bahwa memang benar bahwa tidak sebesar yang diprediksikan oleh Nasdem. Kira-kira figur konstelasinya demikian. Pak Sarip, sebenarnya kalau menurut Pak Sarip sendiri, posisi Partai Demokrat dan Mas Ahaye di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu kayak apa Pak sebenarnya?
kita belajar dari pengalaman, ya. Sewaktu Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencalonkan diri sebagai gubernur, kemudian di sana ada Gus Ipul, saingannya. Pada saat itu posisi Gus Ipul masih lebih tinggi, ya pada saat pencalonan. Karena Demokrat mendukung Bu Khofifah, sehingga Partai Demokrat waktu itu all out. Dan Pak SBY yang didampingi oleh Ibu Ani dan seluruh kader-kader Partai Demokrat itu ikut kampanye. Kampanye untuk mendukung Bu Khofifah. Dan ternyata benar menang, ya kan? Nah, satu, yang kedua, almost saya bisa katakan bahwa kalau daerah Pacitan dan sekitarnya, Tapal Kuda itu kebanyakan itu adalah pendukung Pak SBY, Partai Demokrat di sana kuat. Jadi lagi-lagi mungkin analisa mereka juga kurang tepat, ya, karena tidak mengetahui historis bagaimana sebenarnya yang pernah dilakukan oleh SBY di Jawa Timur. Dan SBY selalu menempatkan Jawa Timur itu sebagai sebagai home base-nya dia, karena dia itu kadang tanah kelahirannya kan di Pacitan. Jadi Pak SBY kan orang Jawa Timur, pasti. Jadi kita tahu bahwa almost yang masih setia dan yang masih merasakan hasil pembangunan yang sejak Pak SBY memerintah itu sangat dirasakan oleh seluruh rakyat warga Jawa Timur. Jadi itulah sebenarnya yang mungkin tidak dibaca oleh teman-teman lain Nasdem. Pak Sarip, setelah ini semua terjadi, tentu ada langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat, dan saya mendengar kemarin anggota Majelis Tinggi dikumpulin, DPP dikumpulin, ngariung lah gitu rapat. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak, kira-kira arah ke depan ini dari Partai Demokrat, Pak? Iya, yang jelas pada saat kemarin ada rapat itu di DPP dan di Majelis Tinggi, kemudian Ketua Umum memberikan pencerahan dan pengarahan kepada seluruh pengurus DPP Partai Demokrat dan juga DPD seluruh Indonesia. Dan setelah semuanya clear, penjelasan beliau dan harapan beliau juga ke depan bagaimana, sepakat bahwa memang mereka pada mendukung agar sekarang kita ini move on. Udah terjadi demikian. Kita tidak mungkin di situ, tidak mungkin di situ. Dan tentunya kita harus siap-siap bagaimana menghadapi ke depan yang lebih bagus. Nah, untuk menghadapi ke depan yang lebih bagus ini sedang kita evaluasi. Keputusannya kita akan menghadapi ini dan akan menentukan sikap ke depan. Karena kan undang-undang pemilu mengisyaratkan bahwa setiap peserta pemilu itu harus ikut mencalonkan pilpres. Kalau tidak, konsekuensinya pemilu ke depan itu nggak bisa ikut lagi. Nah, untuk menuju ke sana sepakat semuanya bahwa dalam beberapa hari ini dilakukan suatu evaluasi dan pengamatan, pengamatan mana yang terbaik, mana yang lebih menguntungkan buat Partai Demokrat apabila bergabung dengan salah satu koalisi yang ada sekarang. Dan mudah-mudahan yang terbaik lah yang kita akan lakukan. Itu ada deadline-nya, Pak? Ada pokoknya sebelum pendaftaran pendaftaran katanya konon dipercepat tanggal 10 Oktober katanya. Betul. Jadi berarti sebelum itulah harus kita sudah menentukan. Pak Sarip, ini banyak orang beranalisis lah bahwa kedekatan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu kian hari kian oke gitu. Bener gak itu Pak? Iya, memang kalau kita lihat perjalanannya selama sejak tahun 2004 sampai sekarang itu kelihatannya memang demikian, memang semakin bagus. Jadi komunikasinya kita memang selama ini selalu terjaga dan setiap kita kan juga banyak
berkoalisi di daerah sebenarnya. Iya. Pilkada-pilkada terakhir Jawa Tengah. Ya. Itu Pak Ganjar itu maju calon gubernur yang periode yang kedua itu kita didukung oleh Partai Demokrat. Jadi sebenarnya bukan barang asing gitu ya? Sebenarnya bukan barang asing gitu. Jadi kita sudah cukup lama berkolaborasi dengan Partai Demokrat dengan PDIP. Jadi tidak heran ya kan kalau komunikasi kita itu sangat bagus. Mulai dari elit partai sampai kepada konstituen dan sebagainya, sampai dengan di daerah ya, itu sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kita melihat Mbak Puan dengan AHY ya, itu bertemu ngobrol, membicarakan tentang bagaimana membangun bangsa ini, saya pikir itu sesuatu hal yang sangat bagus dan itu menandakan memang komunikasi kita memang semakin baik. Iya. Ya. Pak Sarip, banyak orang menduga bahwa satu hambatan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu adalah hubungan pribadi antara Pak SBY dan Bu Megawati. Pak Sarip bisa jelaskan nggak sebenarnya benarkah ada hambatan psikologis dan hambatan hubungan pribadi antara Pak SBY dengan Bu Megawati? ini kalau pertanyaan ini terlalu mendetail saya pikir ya. Tetapi yang jelas ya bahwa antara mereka berdua ya kita harus menghormati, menghargai kedua pemimpin ini kan negarawan ya, sama-sama mantan presiden ya kan, dan juga sama-sama sudah memberikan kontribusi dan jasanya kepada bangsa dan negara. Nah, saya pikir hubungan mereka secara personal sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan ya. Mereka baik-baik saja, hanya mungkin karena mereka posisinya sebagai mantan presiden kemudian masing-masing sebagai ketua umum partai, sehingga jarang untuk berkomunikasi. Karena apa? Komunikasi yang sifatnya rutin itu sudah dijalankan oleh level di bawah mereka, oleh sekjen, oleh para ketua-ketua DPD. Nah, mungkin yang diperlukan itu mungkin masyarakat ingin melihat mereka berdua sering ketemu misalnya. Tetapi hubungan secara pribadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada persoalan yang sangat signifikan. Pak SBY juga sangat welcome. Pada saat beliau menjadi presiden juga sering ketemu ya. Nah, cuma setelah tidak jadi presiden, dua-duanya tidak menjadi presiden, masing-masing memiliki kesibukan yang berbeda, ya kan. Sementara untuk kebutuhan partai itu dijalankan oleh pengurus-pengurus lainnya. Jadi menurut hemat saya sih tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan. Mereka baik-baik saja. Mudah-mudahan mungkin masyarakat itu menginginkan ada pertemuan formal, betul, ya kan? Betul. Nah, kita harapkan mudah-mudahan itu akan terjadi lagi. Tapi bukan tidak mungkin ya Pak ketemu. Sangat mungkin, itu tidak akan. Dan itu tanda-tandanya sudah mulai kelihatan tuh gimana Pak Sarip? Untuk bertemu seperti keinginan banyak orang, yuk bertemu gitu. Iya, saya pikir insya Allah kedua pemimpin ini akan pada saat yang tepat akan bisa bertemu. Iya. Pak Sarip, kalau kita melihat kondisi sekarang ini selain ada koalisinya di PDI Perjuangan juga ada di Pak Prabowo ya Pak. Iya. Dan beberapa waktu yang lalu di periode yang lalu Partai Demokrat memang memberikan support kepada Pak Prabowo. Nah, kalau komunikasi dengan Pak Prabowo gimana selama ini Pak? Kubu Pak Prabowo Pak? Mulai dari Pak Prabowo sampai dengan pengurus-pengurus teras yang lainnya relatif komunikasinya juga cukup bagus. Ya, sama intensnya dengan komunikasi yang kita lakukan dengan pihak PDI Perjuangan. Sama, cuma yang membedakan kali ini Pak Prabowo juga sebagai ketua umum Partai Gerindra itu sering bertandang ke Pacitan, ke Cikeas juga. Memang karena kebetulan dia kan juga seorang Menteri Pertahanan, jadi dia lebih mobile sifatnya. Kemudian sekjennya Pak Ahmad Muzani juga sering berkomunikasi dengan saya, jadi hampir dikatakan bahwa dengan Gerindra kita juga cukup
intens untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi yang kami lakukan sama, tidak ada sesuatu yang istimewa antara dua kubu ini, tetapi kita tetap memaintain komunikasi itu kepada mereka, karena tentunya juga kita harus juga mengevaluasi kira-kira kita akan mendukung siapa. Ya. Nah, kan banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Ya, pertama juga saya pikir faktor adalah tentang kenyamanan untuk berkoalisi. Apakah di Gerindra, apakah di PDI Perjuangan. Saya pikir itu. Pak Sarip, benarkah pada waktu periode yang lalu, Pilpres yang lalu itu, Partai Demokrat kepada Pak Prabowo memang menyorongkan Mas Ahaye sebagai bakal calon presiden, Pak, pada waktu itu. Dan kemudian buntu juga gitu. Begini, saya kebetulan terlibat di dalam proses itu. Yang terjadi terbalik, Mas. Oh gitu ya? Ya, Mas Febi. Ya. Yang terjadi adalah Pak Prabowo beberapa kali memberitahukan kepada saya secara langsung, baik dalam pertemuan formal ya maupun informal, mengatakan Pak Syarif, saya menginginkan AHY menjadi cawapres saya. Oh gitu ya Pak ya. Terus? Nah dari situlah terjadi intens komunikasi bagaimana mewujudkan keinginan Pak Prabowo itu. Saya pikir itulah yang terjadi sebenarnya. Kalau boleh saya tahu Pak, lalu kemudian itu tidak terrealisasi lebih karena apa Pak? Ini belajar dari pengalaman ya. Ada permasalahan yang prinsip yang tidak bisa dipenuhi oleh Partai Demokrat. Ya. Dan saya pikir itu karena ini udah lewat, persoalan itu tidak perlu diungkapkan lagi ya. Dan sayangnya memang pada saat itu karena tidak bisa dipenuhi oleh Partai Demokrat, maka pihak Pak Prabowo itu mengambil inisiatif yang lain, yaitu menggandeng Sandiaga Uno ya. Itu ya Pak Syarif ya. Pak Syarif, apakah nanti di dalam komunikasi dengan baik PDIP sebagai koalisinya Pak Ganjar maupun dengan Pak Prabowo, Partai Demokrat kembali akan menyorongkan Mas Ahaye sebagai bakal calon wakil presiden Pak? Iya tentunya berbeda ya. Oh, berbeda tentunya ya, Pak, ya? Berbeda. Ya. Dulu pada saat dengan koalisi yang lama. Ya, perubahan ya Pak. Ya, karena memang pada saat itu kondisinya berbeda kan. Pada saat itu cuma hanya 3 partai yang bergabung. Ya. Dan ada opportunity bahwa Mas Ahaye yang memiliki elektabilitasnya tinggi dan kemudian Partai Demokrat juga cukup tinggi sehingga opportunity untuk menjadi cawapres itu bisa dipertimbangkan. Nah itulah yang mendasari Partai Demokrat mengendorse Mas Ahaye. Nah, dengan harapan pasangan ini harus menang, gitu. Nah, kalau sekarang beda kan? Ya. Sekarang kita sebagai katakanlah sebagai follower, ya. Nah, kalau kita ini sebagai pencetus, nah, sekarang kita follower. Nah, kalau follower datang belakangan, tentu tidak bisa menempatkan persyaratan tertentu untuk bergabung. Ya, tentu hanya mungkin hanya persyaratan yang sifatnya mereka sudah tidak miliki, mereka belum miliki, mungkin kami bisa memberikan informasi tambahan, tetapi tidak merupakan persyaratan, gitu. Jadi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana agar aspirasi politik Partai Demokrat. Oh itu diakomodir gitu ya? Yaitu mendukung perubahan. Nah kalau ini bisa diakomodir, maka saya pikir bagi Partai Demokrat yang prinsip itu yang perlu itu sudah menjadi cukup nyaman bagi kami. Nah yang kedua bagaimana tingkat akseptansi dari teman-teman atas kehadiran kami. Itu apakah welcome-nya 100% atau 90%, karena ini kan situasi ini kan juga cukup menentukan. Karena kalau kita bersama-sama dan nyaman untuk berkoalisi, tentu semangat untuk pemenangan itu lebih solid ya. Dan dapat dipastikan akan lebih banyak berhasilnya. Ya, Pak Syarif tadi kan disebutkan oleh Pak Syarif bagaimana supaya
terakomodir lah satu keinginan dari Partai Demokrat, terutama tagline-nya perubahan. Ya. Di satu sisi ada yang kepingin teruskan, gitu artinya apa yang dimaksud dengan apa harus dirubah semua yang sudah dilakukan? Sebenarnya dua tagline ini bisa saja disatukan. Oh gitu ya Pak ya? Bisa. Perubahan itu maksudnya sesuatu yang kita rasa kebijakan yang kira-kira perlu diperbaharui lagi, perlu dilakukan revisi demi untuk kepentingan rakyat, ya kita lakukan. Nah, kalau ada yang sudah bagus, sudah bagus, nah ini harus dipertahankan. Yang dipertahankan dalam arti kata ini kan dilanjutkan, ya kan? Nah, karena sama dengan seperti yang kami lakukan waktu 10 tahun memerintah, 2004 sampai 2014, banyak program-program yang bagus yang bisa dilanjutkan. Dan ternyata sekarang kan Pak Jokowi kan ada beberapa program daripada pemerintah Pak SBY itu dilanjutkan. Seperti halnya kredit usaha rakyat ya untuk UKM, itu kan programnya Pak SBY, itu dilanjutkan. BPJS misalkan, itu dilanjutkan, ya kan. Bansos dilanjutkan, ya kan. Artinya yang bagus-bagus untuk rakyat itu dilanjutkan. Nah kita mendukung. Oh jadi bukan berarti perubahan itu yang sudah ada Oh ya orang, Mas. Iya. Yang bagus-bagus ya kita pertahankan. Kita pertahankan. Nah yang kurang-kurang, yang kita anggap kurang. Oh ini kurang maksimal, ini kurang efektif. Ya udah kita modifikasi, kita lakukan perubahan bagaimana caranya supaya lebih efektif. Nah kira-kira disitulah. Jadi dua strategi misi yang akan kita lanjutkan ini bisa dikombinasikan, ya kan? Ya betul. Tidak harus melakukan perubahan. Yang sudah bagus ya kita lanjutkan. Pak Sarip. Politik ini take and give, ya kan, memberi dan menerima gitu ya. Selain tadi program, apakah Partai Demokrat dalam proses negosiasi atau silaturahmi politik itu juga menerapkan take and give? Saya dapat apa, ente beri apa, kira-kira? Saya pikir itu hal-hal yang lumrah. Karena memang politik itu kan kekuasaan. Satu, yang kedua, masing-masing juga mengetahui posisi masing-masing. Nah kalau misalkan sebelumnya kami di koalisi sebelumnya, posisi Partai Demokrat karena sebagai founder, sebagai pencetus juga, salah satu pencetus, tentu posisinya juga seharusnya sama, ya kan? Nah kalau sekarang ini kan ternyata berbeda. Artinya apa? Kita harus mengetahui posisi masing-masing sehingga proses di dalam bagaimana memperoleh kekuasaan kalau menang, itu tentu juga secara proporsional, ya kan? Kami tentunya akan tahu diri, tidak akan menuntut yang lebih banyak, tetapi yang kami datangi tentunya mengapresiasi atas kehadiran kami. Nah disitulah terjadi, saya pikir diskusi yang akan lebih menarik nanti, karena masing-masing mengetahui posisi masing-masing sehingga menurut hemat saya sangat mudah untuk dilaksanakan lah. Saya pikir itu. Pak Sarip, menurut Pak Sarip nih, perlu nggak sih supaya kondisi lebih adem itu ada pertemuan khusus antara Pak Surya Paloh dengan Pak SBY atau dengan Mas Ahaye supaya nggak kelihatan tuh tokoh-tokoh kita itu bermusuhan? Menurut Pak Sarip perlu nggak sih? Atau nggak usah lah gitu. Wong sudah semua sudah menjadi nasi menjadi bubur. Atau perlu juga bahwa orang boleh berbeda pandangan, orang boleh berbeda pilihan politik, tetapi secara antar manusianya itu perlu bertemu. Menurut Pak Sarip perlu nggak sih Pak? Basically ini di ajaran agama kita juga, agama Islam juga diajarkan hablum minannas wa hablum minallah, ya kan? Jadi hablum minannas itu memang hubungan pribadi Sarif dengan Mas Feby ini harus tetap dipelihara. Ya, sekalipun mungkin ya kita ada perbedaan, pasti ada perbedaan, pasti. Jadi saya pikir kita harus saling menghargai posisi masing-masing.
kita harus menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu kan sebenarnya sesuatu anugerah juga ya. Karena dengan kita berbeda itu kita akan semakin intens untuk berkomunikasi. Bagaimana untuk menyamakan persepsi. Nah itu kan begitu. Nah semakin ada perbedaan sebaiknya memang semakin banyak kita harus berkomunikasi. Artinya menurut Pak Sarip penting juga lah ketemu. Sangat saya garis bawahi penting. Tetapi lagi-lagi kita harus mengetahui Pak SBY kan juga begitu banyak aktivitasnya sekalipun tidak terjun langsung ke politik. Pak Surya Paloh juga punya aktivitas yang sangat padat. Nah yang menjadi persoalan ini bagaimana mempertemukan kedua tokoh yang memiliki aktivitas yang berbeda dan padat itu bagaimana supaya kita bisa pertemukan. Nah itu kan masalahnya di situ. Jadi lagi-lagi di sini masalah timing aja. Ya, Pak Sarip, kami semua ini penasaran ketika Pak SBY itu menyampaikan mimpinya, Pak. Nah itu Pak. Mimpinya ini kan metafor banget gitu Pak. Pak Sarip bisa jelaskan nggak sebenarnya apa makna mimpi Pak SBY naik kereta, turun di Solo dan seterusnya ini apa sih Pak? Mimpi itu kan sebenarnya kan bunga-bunga hidup. Tapi penting loh Pak ini. Iya karena yang mimpi ini Pak SBY. Iya kan. Biasanya itu kan mimpi itu kan pada malam hari itu biasanya proyeksi daripada ekspektasi pada siang hari. Ekspektasi ya Pak ya? Ekspektasi. Nah ekspektasi ini semakin menguatnya ke dalam alam pikiran di bawah sadar. Tidur ya kan. Tidur rupanya masih terekam ini ekspektasi ini maka muncullah beberapa ilusi yang seperti yang kita lihat sebagai mimpi lah ya. Dan tetapi juga mimpi itu kan biasanya memang dalam ajaran agama juga memang diajarkan bahwa ada juga mimpi yang akan menjadi kenyataan gitu lah ya kan. Nah, tetapi tergantunglah mimpi ya. Tapi Pak Sarip ini seolah-olah nyambung loh Pak. Antara mimpi lalu kemudian ada persoalan. Lalu ada kemudian ada perubahan. Nyambung kan? Nyambung. Betul ya Pak ya? Kalau Bapak lihat ya nyambung kan? Nyambung benar. Ya kan mengantar Pak Jokowi turun ke Solo, ke Pacitan, Bu Mega ke ini. Kemudian bertemu dengan, nyambung aja sebenarnya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya kan? Kalau ada dinamika yang bergejolak di antara sebelum itu terwujud, saya pikir itu adalah sesuatu hal yang biasa ya di dalam kehidupan. Jadi lagi-lagi kalau mimpi itu kelihatannya sangat bagus ya kita bisa berharap mudah-mudahan itu bisa terjadi ya kan. Tapi Pak SBY pernah menceritakan mimpi itu kepada Pak Sarip? Iya tentunya sebelum dirilis itu ya. Sempat itu ya Pak? Cerita kepada kita saya tuh bermimpi kayak begini. Ya kan, jadi ya kita sih harapkan mudah-mudahan itu yang terjadi. Iya, lah yang disebutkan tuh orang-orang yang kemudian rasanya mengalir ke situ gitu ya Pak ya. Tapi ketika Pak Sarip diceritani oleh Pak SBY soal mimpi itu, apa yang terbayang dalam benak Pak Sarip pada waktu itu? Saya sih membayangkan bahwa sebagai seorang negarawan yang besar, ya kelihatannya beliau mengapresiasi. Mudah-mudahan mimpi ini menggambarkan sesuatu yang sangat positif, ya kan, menggambarkan bagaimana hubungan yang kata orang itu ada permasalahan. Mudah-mudahan melalui mimpi ini akan menjadi kenyataan sehingga rakyat juga bisa senang melihat pemimpinnya itu akur, ya kan, bisa saling bersiraturahmi satu sama lain. Ya, saya pikir itu, Pak Sarip. Pak Sarip kan termasuk orang dekat dengan Pak SBY. Boleh nggak cerita sebenarnya hubungan selama ini antara Pak SBY dengan Presiden Jokowi itu gimana Pak? Pada saat-saat tertentu. Apa ada pasang surut gitu atau gimana? Saya pikir pada saat-saat tertentu mereka juga berkomunikasi. Ya pada saat. Tapi memang tidak sesering seperti ketemunya seorang presiden dengan menteri misalnya kan Pak SBY kan tidak secara eksplisit kan tidak mendukung pemerintahan yang sekarang. Tetapi prinsipnya Pak SBY itu memberikan dukungan penuh bahwa pemerintahan ini harus didukung
ya harus didukung sampai dengan periodenya berakhir. Ya, ya, ya. Nah, kita harus menjaga agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa melaksanakan program-programnya secara baik demi untuk kepentingan rakyat. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita mendukung Presiden Jokowi ini selama 5 tahun penuh, periode penuh, ya. Periode kedua ini. Nah, mungkin karena komitmen Pak SBY demikian, Pak Jokowi juga mengapresiasi, ya, karena bahwa ini dukungan moral dari Pak SBY ini juga merupakan suatu modal bagi dia untuk menjalankan amanahnya. Sehingga komunikasi di antara mereka itu juga sering juga terjadi. Cuman kadang-kadang tidak diekspos di media. Ya, dan saya pikir itu bagus lah, ya, saling mendukung dalam suatu pemerintahan yang dibentuk melalui proses demokrasi yang bagus. Saya pikir itu. Pak Sarip, banyak orang mengira nih Pak Sarip bahwa ketika Pak SBY menyampaikan jumpa pers kemarin menyebutkan ini, saya yakin ada mastermind, gitu kan, menyebutnya mastermind. Orang mengira Pak SBY ini menuduh Pak Jokowi istana sebagai mastermind dari persoalan yang dihadapi oleh Demokrat. Benarkah seperti itu? Ya enggak kan, beliau kan tidak mengatakan Pak Jokowi mastermind-nya. Ya, memang orang mengiranya ya ketika tetapi secara basically sesuatu yang terjadi itu biasanya ada yang memikirkan, ya kan? Gitu ya. Siapapun dia di intern kejadian itu, ya itu ya pasti ada mastermind-nya. Kita nggak tahu siapa, ya kan? Cuman Pak Sarip nggak pernah diceritani Pak yang dimaksud kita nggak tahu, kita juga nggak tahu. Tapi kita yakini itu memang demikian, ya kan? Jadi kalau memang sesuatu masalah yang terjadi itu dan ada kelihatannya permasalahan yang terjadi dan ada skenario yang terjadi, yang berjalan dan terjadi sesuai dengan harapan mereka sendiri, tentunya pasti ada mastermind-nya. Ya kan? Siapa mastermind-nya ya kita nggak tahu. Ya. Pak Sarip juga ini menurut saya penting juga untuk mungkin Pak Sarip juga bisa menjelaskan ini. Menurut Pak Sarip dan Partai Demokrat, apakah Pak Jokowi cawe-cawe terlalu dalam Pak terkait dengan pemilihan presiden tahun 2024 ini Pak? Iya, cawe-cawe itu kan sebenarnya bisa diartikan dalam hal yang positif, ada yang bisa diartikan negatif biasa gitu. Tinggal tergantung daripada sebesar apa dan seberapa jauh cawe-cawe yang dilakukan, ya kan? Ya kita tidak tahu, ya kan, nanti sejarah yang akan menentukan nanti ke depan. Jadi yang penting cawe-cawe itu sedikit agak lebih berisiko, karena kalau dia agak sedikit miring ke negatif, itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Ya, sebagai presiden dan kepala pemerintahan seharusnya betul berdiri tegak, independen, ya, berdiri di atas semua golongan, semua capres, ya kan, jadi tidak boleh ada keberpihakan dan sebagainya. Sebagai kepala pemerintahan seharusnya kan begitu, dan itu yang dilakukan oleh Pak SBY pada tahun 2014. Ya, sekalipun yang pada saat itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa kan, sekalipun Hatta Rajasa itu adalah notabene adalah besan, tetapi beliau tidak memberikan dukungan penuh, karena beliau punya prinsip, saya sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab tentang pilpres ini, karena kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka presiden yang harus bertanggung jawab, sehingga beliau tidak cawe-cawe lah, tidak cawe-cawe terlalu dalam gitu ya, meskipun itu biasanya maju sebagai wapres tidak cawe-cawe yang dalam. Pak, saya mau mengajukan pertanyaan pamungkas Pak ini Pak. Mana lebih marah Pak SBY ketika Muldoko mau ngambil alih Partai Demokrat atau ketika Anies Baswedan berkhianat Pak? Mana yang lebih marah Pak SBY Pak? Atau marah kedua-duanya sama? Sama-sama Mas. Oh, jadi kadarnya kemarahannya sama ya? Sama lah. Iya. Karena pada saat Muldoko mencoba mengambil alih
kita itu kan itu sesuatu hal yang prinsip juga, ya kan? Sesuatu hal yang prinsip. Partai Demokrat yang sudah kita dirikan, kita bina, sudah besar. Ternyata ada yang orang lain yang berusaha untuk mengambil alih, dan apalagi orang itu adalah orang yang pernah berbakti, dibesarkan oleh Partai Demokrat, oleh Pak SBY sendiri. Tentu rasa kecewa itu sangat besar sekali. Nah, sekarang Anies tidak menepati komitmennya. Tentu juga kami Partai Demokrat juga kecewa, karena itu juga menyangkut masalah Pilpres. Itu menyangkut tentang masa depan bangsa Indonesia, di mana Partai Demokrat akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara, bangsa dan negara. Jadi kami memiliki kehilangan opportunity untuk memberikan kontribusi kepada negara, kepada rakyat. Nah, ini kesempatan yang baik juga bagi Partai Demokrat untuk berbakti kepada rakyat. Nah, tentu juga sekarang tidak, maka tentu kami juga sangat kecewa. Saya pikir itu samalah ya. Sama. Baik, Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Saya kira banyak insight yang telah diberikan oleh Pak Syarif Hasan. Terima kasih sekali, Pak. Matur suwun. Moga-moga Partai Demokrat bisa menemukan jodohnya, Pak. Iya, insya Allah, percaya itu. Oke, demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan jangan lupa tetap bahagia.